beliau paham betul bahwa itu adalah pertemuan yang gila. Kebetulan yang di samping beliau duduk adalah Shimon Peres, Presiden Israel. Maka beliau manfaatkan untuk menghantam mereka, termasuk menghantam yang di sampingnya, Shimon Peres. Ya, sampai dia berani mengatakan, kamu ini pembunuh manusia, pembunuh bangsa Palestina. Kamu bukan manusia, kamu kejam, biadab, pembunuh bayi dan sebagainya. Kamu seperti ini karena kamu merasa berdosa. Pergi langsung Erdogan. Dari mana? Dari pertemuan tadi. Nah, inilah presiden, the real presiden, pemimpin yang berdaulat. Ya, pemimpin presiden serasa khalifah, Bapak Ibu. Di dunia ini sekarang ada presiden serasa khalifah. Ada gubernur serasa presiden, ada ketua RT serasa gubernur, tapi ada juga presiden serasa ketua RT, Bapak Ibu. Di negeri entah berantah, ya, di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut itu, Pak, ya, bukan saya. Baik. Hi and welcome to the channel today. Thank you so much for joining us. My name is Neil McCoy Ward, and first, orang inilah yang berani membukakan pemberitaan ini pada kita, dan beliau paham bahwa apa yang beliau sampaikan ini berbahaya untuk dirinya, dan beliau pun paham bahwa tidak lama setelah saya memberitakan ini akan will be banned, ya, not far from this time, dia akan di banned sebelum tidak lama setelah saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Saya percepat, Bapak Ibu, ya. Intinya sudah saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin dari pertemuan ini sudah disebutkan. Sesuai mereka, ini sistem pemerintahan. Siapapun yang mau masuk berdana ini, maaf. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa yang mendukung kepada program gila ini, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan program gila? Karena program gila mereka ingin mereduksi populasi manusia di dunia. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Inilah yang disebut dengan reduction of population. Mereka ingin mengulangi jumlah populasi manusia. Hari ini tidak kurang, kalau tidak salah, 7,5 miliar penduduk bumi, dan akan mereka reduksi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia. Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Di sini dibahas COVID-19 ciptaan mereka. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas. Jadi nggak usah saya ulang, ya. Pandemi COVID-19 ini adalah rekayasa mereka. Saya butuh 2 jam untuk berbicara khusus pandemi COVID-19. Tapi dengan syarat tidak ada yang merekam kecuali tim saya. Nah, Abang nanti diedit, Bang, ya? Ini tidak streaming? Tidak, nanti diedit, Bang. Oke. Baik. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendukung program gila ini. Tadi kita lihat ada Mastercard, ada Microsoft, ada George Soros Foundation, British Petroleum, ada British Petroleum. Ini perusahaan raksasa di dunia, Bapak Ibu. In attendance. So BP is a energy company. Bayer, of course, International Chemicals. Saya tidak usah menyebutkan perusahaan besar di Indonesia, karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia siapa yang punya. So let's take a look at a few most well-known ones now then. I think ini satu, Bill Gates. Inilah aktor intelektual di antaranya. It's the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths, and particularly in the Democratic kemudian ada George Soros dari Bankir Dunia, Managing Director, Ketua IMF. Jadi IMF ini jelas merupakan bagian dari rencana gila ini juga. Chief Executive. What many people don't realize is that the Ini dari IMF Bulgaria. and the World Bank. Ada juga Ketua PBB, dia tahu ini gila tapi dia bagian dari itu. Ya, Antonio Guterres. British Petroleum inisialnya. So this is Bernard given a Ini ada Ketua Mastercard. Jadi nanti sistem finansial kita akan diatur sama dia, tidak lagi menggunakan uang kertas, Bapak Ibu. Uang kertas ini akan hilang. Maka saya bicara pada keluarga saya, jangan simpan hartamu di uang kertas, simpan dalam bentuk emas, karena emas nanti akan bermanfaat ketika mereka menghilangkan uang kita, finansial kita. Sekarang ini sebetulnya uang kertas kita tidak berlaku. Boleh saya tunjukkan? Tapi waktu akan lama lagi.
Nanti saja kalau mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas kejahatan mereka terhadap uang kertas kita. Dan jangan mengaku kita bebas dari riba ketika kita masih menggunakan uang kertas ini. Betapapun kita bersih tidak melakukan riba, selama uang kertas yang kita gunakan itulah debu riba. Akan datang suatu masa di mana manusia akan memakan harta riba. Sekalipun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Uang kertas itu adalah debu ribanya. Saya tidak berkata begini, tapi akan saya buktikan Bapak Ibu sekalian. Mudah untuk membuktikannya, tapi saya butuh waktu lama. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Ya, ini bukan empat mata. Kita kembali ke laptop. Baik. Yeah, there seems to be a lot of science. Perhatikan Bapak, ini kerja mereka, rencana kerja mereka dalam waktu dekat. Mereka ciptakan chaos. Gimana caranya chaos mereka ciptakan? Gampang, media massa punya mereka. Televisi seluruh dunia punya siapa kalau bukan punya mereka? Ketika satu peristiwa terjadi satu negara, kompak seluruh dunia ramai memberitakannya karena media mereka punya. Tunjukkan di negara kita media yang bukan punya mereka. Ada yang bukan punya mereka? Punya mereka. FG Pak. FG. Tapi kan tidak terkenal Pak. Betul. Nah Bapak Ibu, betul, FG itu punya kita. Yang ada punya kita, itu dibikin tidak besar. Betul Pak. Ya, sebentar. Sampai mana tadi? Apa ini Bapak Ibu? Mereka sudah ciptakan sistem pemimpin dan sudah mereka ciptakan, dan mereka punya orang-orangnya. Di linggi legislatif siapa, di partai siapa, di pejabat siapa, bahkan pemimpin negara pun bisa jadi dari mereka. Ya, kemudian skenario mereka ciptakan, bagaimana bikin si ini, sekarang kamu yang berulah. Nah, dia dibikin berulah, lalu dipublish di media, maka rakyat marah. Ketika rakyat marah, dipicu dengan gelombang tertentu, maka kemarahannya itu memuncak. Dan ini bukan hanya sekelompok orang, ramai-ramai mereka marah dan digiring untuk berkumpul di satu tempat. Dan ini yang terjadi. Ini mereka ciptakan. Dulu saya tidak pernah membayangkan mereka bisa sehebat ini. Tapi demi Allah, inilah cara Dajjal menguasai manusia. Dajjal mengendalikan kita. Sadar tidak sadar, kita dikendalikan Dajjal. Kemudian negara-negara yang memang bisa dihancurkan dengan kemiskinan, maka tetap dibikin miskin mereka. Dibikin kelaparan sehingga negara ini hancur dengan kemiskinannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga kemudian negara yang dibikin hancur dengan isu-isu tertentu, isu terorisme, isu pandemi, sehingga ramai-ramai rakyat mengungsi dari negaranya, sehingga negaranya kosong ditinggalkan. Dengan mudah mereka menguasai negara itu, dengan mudah mereka menghabiskan warga negaranya. Mereka yang pergi meninggalkan negaranya, seolah-olah mereka akan pergi mendapatkan perlindungan dan negara baru, wilayah baru, dan mereka aman. Justru mereka menghilang tanpa jejak. Kemana perginya mereka? Kemana perginya mereka? Seolah-olah mereka dihadapkan, kamu akan mendapatkan wilayah baru, dapat suaka, dapat ini, tidak. Jadi akan ada kemusnahan yang tidak biar ada penghilangan manusia. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam mata Allah, mereka akan mengontrol kita dengan menanamkan chip di dalam kepala kita. Dan ini sudah mereka coba, human augmentation. Ini agak berat saya Bapak Ibu. Inilah yang pertama kali saya angkat di media-media saya, di ceramah-ceramah saya. Karena sudah jelas mereka terang-terangan sebetulnya. Tapi sayang sekali hanya sedikit mereka yang menyadari ini. Bahkan saya dibilang gila ketika pertama saya menyampaikan ini. Ketika saya sampaikan faktanya, mereka baru percaya. Ya, jadi ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Dulu ukurannya microchip. Sekarang mereka bisa menciptakan nanochip, lebih kecil daripada microchip. Dan ini seperti debu, Bapak Ibu. Ditiup saja. Dan ketika ini mengalir dalam darah manusia, maka dengan mudah manusia dikendalikan lewat satelit. Saya tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang ini, tapi inilah sistem yang mereka bangun. Dan satu yang menjadi ruh dari teknologi ini semua untuk menguasai dunia adalah teknologi. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi.
Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi.